Sobat, tamu ngobrol saya kali ini di podcast Area Rumpi, seorang musisi sekaligus juga finalis dari X Factor edisi pertama. Wah, siapa lagi kalau bukan Gede Bagus nih. Halo Beli Arya, halo teman-teman semuanya. Iya, pasti udah kenal ya. Manggilnya apa? Sobat Arya Rumpis atau apa? Sobat Podcast. Sobat Podcast. Halo Sobat Podcast. Iya. Senang sekali ada di sini, Beli. Iya. Saya udah nonton beberapa episode sebelumnya. Oh iya? Jadi sebuah kehormatan nih sekarang akhirnya bisa bertamu di Podcast rumahnya Arya Rumpi. Area Rumpi. Tapi saya makasih banget nih kesibukannya Gede Bagus. Kayaknya saya lihat di Instagram lumayan banyak nih awal tahun. Menyibukkan diri aja. Karena ketika kita menjaga diri tetap waras sih kalau di situasi yang masih fluktuatif gini kayak naik turun, terus kita juga nggak bisa bilang, terutama kita para pekerja di industri kreatif ini masih terbilang agak naik turun ya, karena kita yang biasa kerja berhubungan langsung dengan orang, berinteraksi langsung dengan orang dan juga komunitas yang besar, dan sekarang di 2020 dan 2021 itu sempat beralih ke virtual sekali kan. Jadi itu tantangan besar buat kita, bagaimana cara kita beradaptasi. Nah, termasuk masih di 2022 ini masih dalam proses adaptasi sih kalau menurut saya. Masih proses adaptasi menurut itu? Masih, karena setelah beberapa hal yang kita lakukan, terutama di 2020-2021 kita kenalan sama yang namanya dunia virtual. Itu kayak satu tantangan baru buat kita yang waduh, asing banget nih, sesuatu yang biasa kita buat offline, biasa kita buat konvensional, sekarang dituntut untuk menjadi virtual. Jadi itu satu hal yang sistemnya udah ada, tapi secara profitable-nya, jadi teman-teman yang biasa mencari uangnya itu ketika dibawa ke ranah ini masih belum semaksimal konvensional, masih mempelajari si meraba-raba begitu ya. Jadi 2022 ini masih dibilang masih proses belajar juga. Nah kalau kita ngomongin soal proses nih, nah saya juga pengen Sobat Podcast ya, kenapa saya ngundang Gede Bagus ini, karena saya penasaran nih. Ajang pencarian bakat ini kan banyak di televisi nasional dan Gede Bagus udah ngerasain nih. Jadi saya pengen menjawab penasaran saya hari ini. Karena tidak dipungkiri gitu, ini sering jadi obrolan juga beberapa kawan saya, sering kali menganggap, wah yang juara dari ajang pencarian bakat entah X Factor atau ajang-ajang yang lain itu belum tentu yang bisa eksis, belum tentu yang jadi terkenal begitu. Justru biasanya yang malah juara 2, ini kebanyakan nggak semua juga, yang juara juga kayak Fatin kan tetap terkenal begitu. Nah akhirnya muncul, atau malah kadang-kadang beralih ke profesi yang lain. Nah kalau Gede Bagus sendiri gimana? Jadi ini mungkin kayak satu bocoran ya. Dari pengalaman Gede Bagus. Dan juga kebetulan ini kesempatan bagus buat saya nge-share sebelum ikut X Factor ya, itu pada saat itu tahun 2013. Nah, sebelum ikut X Factor Indonesia itu saya sempat beberapa kali dikasih kesempatan untuk ikut di beberapa ajang kompetisi yang tarafnya nasional. Ya, itu 2010 pertama kali saya ikut Indonesian Idol. Oh, sempat juga. Dan di situ saya sampai babak 20 besar. 20 besar itu pada saat itu ada babak workshop namanya. Jadi satu babak selangkah lagi sebelum babak spektakuler. Nah, itu saya masuk sampai 20 besar dengan pada saat itu modal, inget banget, jatah di Bali itu audisinya cuma special hunt namanya. Jadi tidak disebarluaskan, bukan audisi besar seperti di Medan, seperti di Jakarta, yang ditayangkan begitu ya? Ya, yang ditayangkan. Jadi kita ada satu audisi namanya Special Hunt yang disalurkan ke komunitas musik saja. Nah pada saat itu audisinya ada di ISI, kampus ISI. Nah dan teman-teman ISI hanya nge-share ke teman-teman sanggar penyanyi gitu. Dan notabene saya bukan orang yang bukan penyanyi gitu loh. Jadi awal di dunia musik, terutama di nyanyi ini pun berawal saya kayak dulu buat band sama teman-teman, saya lebih sebagai songwriternya, saya nulis lagunya. Lalu entah bagaimana prosesnya, SMA itu saya pengen punya penghasilan tambahan. Ya zaman kita baru punya pacar kan, pengen punya extra money buat apa sih, jajan buat jajan dan segala macam. Akhirnya saya memberanikan diri untuk belajar nyanyi, jadi otodidak gitu. Dan saya berangkatnya itu dari nyanyi di kafe-kafe di kawasan Seminyak pada saat itu. Ya, SMA nih ya? SMA itu. Ya, jadi SMA pada saat itu, dan nggak tahu kenapa publik atau penonton pada saat itu, penikmat musiknya suka gitu. Jadi saya bisa jatah itu seminggu sampai main 3 kali pada saat itu. Pada saat itu
SMA sambil sekolah. Di Bali kan, apalagi di Indonesia tidak terlalu familiar dengan part time ya, tidak seperti di luar negeri. Sambil sekolah bisa kerja part time. Nah, di sini nggak bisa. Cuman pada saat itu saya bisa mengimbangi itu, dan sebulan itu udah dapat kayak pemasukan 1,5 juta pada waktu itu ya. Jadi anak SMA loh. Jadi songong nih. Di sekolah songong nih jadi ya. Terus dan di luar itu yang paling saya bersyukur itu ya, saya dapat kepercayaan diri. Jam terbang. Iya, betul. Nah, kita sebagai seorang performer ya, yang dituntut di atas panggung, yang menentukan nervous enggak, yang berhasil enggak, itu jam terbang. Nggak bisa bohong. Nah, di sana saya dapat satu pengalaman di mana saya bisa mengasah jam terbang saya untuk perform di depan orang. Nah, kembali ke Indonesian Idol, pada saat itu ada audisi Special Hunt yang diam-diam itu. Jadi teman-teman yang sanggar itu nggak mau menyebarluaskan. Nah, teman saya pada saat itu semester 1 kuliah. Teman saya ada yang ikut sanggar gitu. Terus dia bilang, Gus, ntar ikut audisi Indonesian Idol lah gitu. Ah, emang ada di Bali? Ada, cuman nggak boleh disebarluasin sih katanya gitu. Jadi ya karena kebetulan aku ikut sanggar, jadi aku ikut audisi. Kamu ikut aja daripada gini. Tapi boleh nggak gitu? Kayaknya sih boleh gitu. Dan ya iseng, saya kesana bawa gitar saya sebelum main di kafe pada saat itu. Jadi saya audisi dulu. Di sana ketemulah sama teman-teman. Wah, penyanyi gila, penyanyi festival, PSR zaman SMA. SMA saya belum ikut, cuma ikut paduan suara gitu. Dan ternyata teman-teman saya yang di Padus itu yang memang bener-bener fokus di vokal dan musik itu udah ada di situ untuk ikut audisi. Nah, saya iseng ikut audisi itu dengan modal pengalaman yang sudah main di kafe itu. Nah, ternyata pada saat itu juri terakhir, jadi kita ada beberapa bilik untuk, kan ada precast audition namanya. Jadi kita ketemu sama juri lokal dulu, yang mungkin teman-teman musisi di sini pada saat itu kalau nggak salah ada Bliwidi Widiana juga di situ untuk yang filter pertama itu. Cuman akhirnya saya lolos di filter pertama, kedua, dan akhirnya ketemu sama produser Jakartanya itu, produser Indonesian Idol pada saat itu. Ya, jadi pas ketemu beliau, saya nyanyi, tertarik gitu. Dan sebulan kemudian saya ditelepon gitu, kamu lolos nih untuk ketemu juri di Jakarta. Gitu. Belum dapat golden ticket nih, baru ketemu juri dulu audisi. Yang tampil di televisi yang biasa kita lihat. Betul banget. Jadi 5 orang dari Bali berangkat, salah satunya saya, cowok sendiri. Nah gitu. Jadi pada saat itu belum ada pengalaman apa-apa tentang audisi itu, dan target saya juga hanya ingin mencoba dan sekedar kayak mengeksplor diri saya. Maksudnya kita dapat mengukur diri input dari orang-orang yang lebih paham, itu kan value-nya besar gitu. Dan akhirnya ke Jakarta lolos lagi. Jadi golden ticket pertama saya itu pada saat itu dikasih sama Erwin Gutawa. Pada saat itu Erwin Gutawa, Agnes Monica, Anang, satunya lagi Rosa. Jadi yang bilang no itu cuma Anang pada saat itu. Sisanya bilang yes semua, termasuk Agnes. Akhirnya saya lolos di tahap berikutnya sampai di babak workshop ini. Nah, babak workshop ini suatu hal yang kaget juga ya, maksudnya kita dihadapkan dengan duta-duta daerah lain. Dan di sini untuk menuju ke babak spektakuler tuh kita ada vote SMS pada saat itu, SMS dan telepon. Nah, keluarga saya juga kayak wah, karena saya nggak bilang gitu pada saat audisi itu, saya nggak bilang, bahkan pada saat saya audisi di Jakarta, jadi saya bilangnya, Bu, Pak, kayak ini saya masuk di Indonesian Idol. Indonesian Idol apa gitu? Itu acara nyanyi TV. Emang kamu bisa nyanyi gitu? Emang kamu ikutan gitu? Saya bilang sudah lolos gini. Jadi babak 24 besarnya saya akan dikarantina. Kira mereka kaget juga tanpa ada persiapan gitu. Tapi waktu Jakarta bilangnya apa? Ya akhirnya pada saat sebelum ke Jakarta bilangnya. Padahal waktu Jakarta yang pertama audisi gitu belum bilang, belum ngomong. Jadi kayak bilang main aja gitu. Emang Badung dah itu soalnya ya. Makanya pas udah gitu orang tua juga kaget. Jadi kayak mereka pengen nonton langsung secara live di Jakarta, tapi tidak ngurusin soal kayak SMS-nya gimana, buat tim suksesnya gimana, karena ini kan seperti pilkada bro, bener vibes-nya ya, ya betul, food dan segala macam, kita butuh dukungan real dari masyarakat Bali pada saat itu. Jadi karena itu belum siap, saya gugur pada saat itu, ya jadi gugur, pulang lagi ke Bali,
Jadi ngerasa itu belum jalan saya. Oke. Akhirnya kembali lagi ke kafe, kita nikmatin main di kafe dan segala macam. Pada saat itu udah kuliah kan statusnya, jadi lebih bisa ngambil banyak waktu kerjaan ya, banyak kerjaan gitu. Jadi kuliahnya malah tersingkirkan sedikit nih ya. Lalu ada ajang Indonesia Mencari Bakat Trans TV. Itu saya lagi main di kafe, lagi main pas sunset time gitu. Mereka ajak saya, Bli, ikut yuk audisi Indonesia Mencari Bakat gitu. Gak perlu ngantri, gak perlu apa, kita kasih special access untuk langsung ketemu sama juri. Jadi saya kira ya udah kenapa enggak ya. Akhirnya tanpa keluar biaya sama sekali kita diterbangin sampai di sana audisi, dan pada saat itu belum beruntung, jadi kayak gitarnya mendadak fals, pokoknya nervousnya karena itu kan Indonesia Mencari Bakat bukan hanya ajang bernyanyi ya. Bener. Sebelum saya ada yang tampil yang gini-giniin api. Jadi kan, pressure-nya itu beda gitu. Berbagai macam kreasi. Betul. Jadi kita dituntut kreatif banget, super kreatif malah, bukan kreatif aja. Jadi saya dengan hanya modal bernyanyi, main gitar, wah itu sejuta orang bisa di Indonesia. Akhirnya nggak lolos. Pulang lagi ke Bali. Jadi udah ngerasa, kayak ini udah bukan dunia, bukan jalan saya maksudnya. Nah dari situ saya masuk ke dunia rekaman gitu. Saya kayak buat album, saya buat lagu dan mulai kayak jual lagu lah. Kalau awal-awal mungkin kayak kasih lagu ke orang untuk dinyanyiin sama orang lain gitu. Lalu di 2013, tiba-tiba ada iklan X Factor ini ya. Dan X Factor itu saya pernah dengar karena pada saat itu pacar saya kebetulan orang UK, orang England gitu. Jadi dia bilang di England ini besar banget acara ini gitu. Jadi kamu harus coba ikut. Jadi aku bilang, aku udah 2 kali gagal di ajang nasional. Nah, cuman pada saat diyakinin, ya udah deh ini shot terakhir saya gitu. Jadi kayak ini terakhir saya bakal ikut audisi semacam ini. Cuman saya harus gitu ya? Well prepared Bli. Ya, jadi ini yang saya bilang juga, saya pengen share ke teman-teman. Ajang industri yang seperti ini, yang memang show business ini memang banyak membutuhkan faktor-faktor X di luar suara kita aja. Kualitas di luar kualitas. Di luar kualitas diri ya. Jadi mereka butuh gimmick, mereka butuh drama mungkin ya. Nah, jadi kegagalan saya di Indonesian Idol dan di IMB itu saya terapkan di sini. Jadi kalau dulu tuh di Indonesian Idol tuh saya kayak kalem banget, orang Bali tuh kayak biasa kalem kan ya. Jadi Jakarta tuh saya diem aja. Kalau ada yang nanyain baru ngomong. Nah, kalau di showbiz itu nggak bisa kayak gitu. Apalagi kalau di Jakarta ya, mereka kita harus berani menunjukkan diri kita sesuai sama porsi dan kemampuan kita ya. Dan kalau kita terlalu kayak rendah hati tuh kayaknya diinjak-injak sama orang gitu. Jadi kita harus paling tidak mendeklarasikan kalau diri kita itu ada di sana. Ketika mendapatkan kesempatan emas seperti itu. Ini tujuannya untuk ngambil sorot di karena di luar panggung. Betul. Yang sering Di luar panggung itu kan biasa ada kayak iklan. Mereka bisa cari yang cantik, yang good looking, tapi enggak. Mereka cari yang kayak kamera friendly. Mereka cari yang ramah personality-nya ketika tim kru itu mencari-cari merasa wah anak ini asik. Tim kru itu bakal nyorot kamera terus ke kamu gitu. Ya, jadi dibutuhkan juga hal seperti itu. Itu yang sering saya bilang ke adik-adik yang mau ikut kompetisi nasional. Saya bilang, kakak tahu kamu itu kemampuannya udah bagus banget. Kalau dari nyanyi nggak usah diraguin. Tapi kita di sini lebih ngasah mental aja, mental sama gimmick-gimmick yang bisa kita angkat nih. Gitu. Pada saat itu gimmick saya adalah seorang pengamen dari Bali yang audisi naik angkutan umum ke Bandung ya pada saat itu ya. Jadi kenapa orang Bali nggak audisinya nggak di Surabaya nih? Karena semua orang Bali itu ke Surabaya audisinya. Kan kita masih ada big audition itu belum ada pada saat itu. Saya ke Bandung gitu supaya saya diperhatikan orang Bali yang cuman satu-satunya audisi di Bandung. Jadi bener dari gimmick awal itu sudah saya pikirkan. Jadi pada saat itu juga ngantrinya saya ngajak partner saya yang pada saat itu bule gitu, orang bule, dan mereka mikir, wih ini di Bandung ada orang bule siapa nih? Jadi itu hal kecil itu ternyata nyangkut tepat sasaran karena saya udah rencanakan itu. Jadi kayak itu tepat sasaran dan sampai di sana itu saya akhirnya diperhatikan sama kru-kru yang ada.
Jadi ini siapa nih? Gede Bagus dari Bali. Terus kamu udah gimana aja? Saya nyanyi di cafe udah bertahun-tahun. Terus saya udah buat album. Walaupun saya belum pernah keliling dunia, album saya sudah keliling dunia nih. Jadi banyak orang mancanegara yang beli dan itu nilainya plus banget dari mereka. Nah, dari situ mereka lihat wah ada sesuatu, ada faktor X di anak ini ya. Baru kita tunjukkan kualitas kita di depan juri. Jadi at least kita bisa menyingkirkan orang dari ratusan ribu yang audisi karena kalau bilang suara bagus aja semua yang ngantri itu rata-rata suaranya udah gila gitu loh. Apalagi di Bandung pada saat itu ya. Bandung itu pengamennya aja udah kayak arwah suaranya semua ya kan. Jadi ya saingan kita seperti itu, kita harus bisa menempatkan diri dan ada trik dan gimmicknya itu benar. Jadi ini baru tahu loh saya sobat podcast ya, ternyata yang kita tonton selama ini penonton televisi di luar stage gitu ya, di luar panggung di luar stage ternyata dan itu memang sengaja dicari perhatiannya. Bener banget. Jadi kadang-kadang maaf ya, ada yang dalam tanda kutip agak norak dikit. Bener. makanya sering saya bilang kalau kamu pengen bener-bener dapat atensi penuh, kamu harus berani tampil ekstrim. Ekstrim itu dalam artian misalnya kita nih orang Bali nih, audisinya di Jakarta, terus kita pakai baju busana Bali banget, wah itu udah pasti banget udah pasti dilihat, diperhatiin gitu, dan dapat kesempatan buat nunjukin kualitas kamu. Cuman at the end benar kualitas yang harus dijaga, kualitas dan mental itu. Jadi mental ketika kita sudah ada di ruang lingkup yang sama duta-duta daerah, terus kita juga bisa memposisikan diri, tidak terlalu kalem diem aja, tapi nggak sombong juga gitu. Kadang saingan sama orang Jakarta, orang Medan yang benar-benar vokal, mereka sudah terbiasa menunjukkan diri mereka kan, kalau ini gue bisa loh, jadi kayak percaya dirinya tinggi, percaya dirinya tinggi banget. Wah itu kita kalau orang Bali pertama-tama pasti langsung ciut kalau ketemu sama orang seperti itu. Cuman di sini yang saya pelajarin, dan di X Factor Astungkara jalannya bagus, saya sampai 7 besar di situ. Nah 7 besar itu akhirnya membuka semua. Dulu kan cita-citanya pengen banget nih tergabung sama major label nih, kayak Musika, Sony Music. Nah akhirnya dari X Factor saya dikasih jalan di situ. Saya gabung sama Sony Music pada saat itu. Nah akhirnya semua yang sudah dipersiapkan, jadi lagu-lagu demo yang selama ini, wah kalau saya ada momen bisa dapat panggung nih ya, atau dapat kesempatan kontrak ini, saya akan tunjukkan ya. Di situ yang saya akhirnya kasih semuanya gitu. Jalannya gitu ya. Benar. Nah, jadi terus di 2013 sampai 2015 itu benar-benar sesuatu yang kita buat cari pengalaman dan jam terbang di ranah yang lebih besar luas, lagi. lebih besar lagi. Nah, kalau Bli bilang tadi tanya kenapa banyak yang juara 1 atau juara 2-nya aja yang maju. Nah, setelah kompetisi ini adalah show bisnis yang sebenarnya malah. Kita akan dilepas begitu saja, dan beberapa dari kita yang beruntung memang ada label yang mengajak. Dan ketika kita orang daerah, kita harus komitmen maksudnya. Kita harus komit dari awal. Ketika kita sudah dapat kesempatan ini, kita harus hijrah mau nggak mau. Nah banyak orang daerah pada saat itu yang belum siap hijrah, mereka pulang lagi setelah kompetisi. Nah sedangkan persaingan di sentral ini di Jakarta ini kan artisnya banyak banget, dan artis baru juga banyak banget. Jadi itu tuh saingannya cepet. Dan dalam waktu sekejap mata kita udah ada artis baru. Jadi gimana kita menjaga eksistensi? Nah itu banyak yang orang hilang begitu saja, terutama yang dari daerah, ketika mereka tidak memutuskan komit untuk mengambil kontrak tersebut. Jadi mereka memutuskan untuk pulang kampung deh, dari Bali aja mungkin bisa tetap tenar. Itu menurutku langkah yang salah gitu. Karena ketika kita walaupun sudah terikat kontrak, kita dilihat keseriusan kita. Jadi gimana kita komitmen tadi kita harus survive dan fight di Jakarta. Kita akan diprioritaskan sama label atau manajemen kita. Tapi ketika kita pulang kampung, ada main di Dahsyat nih atau gimana, bayarannya cuman 1.500.000 atau 2 juta, belum isi flight dan segala macam. Wah itu repot di biaya. Jadi kita tidak akan diprioritaskan seperti itu. Nah lalu ada beberapa penyanyi yang memang kurang beruntung ketika mereka dapat misalnya kontrak eksklusif nih selama 5 tahun 10 tahun. Biasanya juara 1 juara 2 tuh itu kontrak eksklusifnya sampai ada yang 10 tahun. 10 tahun itu waktu yang panjang. Kalau kita ngomong soal karir ya, dan produktivitas seseorang itu kan
ketika ajang kompetisi nyanyi nasional itu setahun bisa ada 2, ada 3. Misalnya Indonesian Idol, X Factor, The Voice. Dan mereka biasanya tergabung dalam satu manajemen. Jadi daya tenar mereka itu adalah ketika season itu aja sambil menunggu produk lain naik. Ya, itu masa emasnya aja jualan. Nah setelah itu mereka akan memprioritaskan artis-artis baru ini karena itu memang sudah tanggung jawab dan tugasnya manajemen kan. Ketika ada artis baru ya udah kita up dulu gitu. Nah yang lain ini, nah itu kalau untung kalau lewat setahun. Biasanya yang setahun ada 3 program itu kita cuma dapat 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan ketenaran untuk jualan atau mungkin untuk balikin modal kita ketika keluar vote itu. Itu susah bos. Iya, jadi kayak banyak yang wah akhirnya nggak tahan, job nggak ada, nggak diprioritasin sama manajemen. Walaupun kontrak itu 10 tahun. Iya, jadi kontrak itu kan biasanya ya kebanyakan tidak menjaminkah untuk tampil istilahnya. Nah, kecuali kontrak itu kita ditanggung adalah bulanan. Kita dapat gaji bulanan nih dari kontrak tersebut. Misalnya kesepakatannya setiap bulan ada atau nggak ada panggung saya gaji 5 juta misalnya. Di sini nggak, kontrak itu adalah ketika kamu dapat duit ketika kamu dapat panggung. Iya, jadi itu pembagian dari manajemen. Misalnya kita dapat panggung di Pekanbaru misalnya dengan nilai 10 juta, bagi 2 sama manajemen, kita dapat 5 juta aja. Jadi sebulan dapat 2 kali dapat 10 juta gitu. Nah, bulan kedua atau 6 bulan ke depan mungkin aman, atau setelah setahun tiba-tiba sebulan nggak ada pemasukan. Tapi kita mau nyari panggung sendiri nggak bisa, karena semua harus through manajemen atau under manajemen gitu. Kita colong-colongan sendiri nggak bisa. Dan ketika bisa kita ambil misalnya sendiri, kita ketahuan mereka perusahaan besar gitu. Jadi itu yang banyak buat penyanyi-penyanyi kompetisi itu hilang begitu saja. Ini baru tahu nih ya. Dapurnya begini ya. Jadi prosesnya kalau seperti bilang, itu ya. Belum tentu nih juaranya ini itu karena manajemennya. Karena labelnya dan mungkin si penyanyi ini tidak bisa membuktikan atau tidak ada jiwa fight-nya dia untuk ayo dong orbitin aku, atau mungkin dia tidak terlalu bisa buat lagu misalnya, jadi bergantung dengan beli lagu atau pencipta lagu sama orang, itu susah. Itu banyak yang habis gara-gara itu. Dan banyak yang muncul dan ditambah lagi dengan kompetisi. Banyak yang muncul besar ketika kontrak itu habis beli. Ya seperti Judika baru akhirnya muncul besar ketika kontrak eksklusifnya habis bersama Indonesian Idol dulu. Iya. Gitu. Jadi akhirnya mereka merasa, aduh bebas nih, boleh gabung sama siapa aja yang mau ngajakin gini kan. Artinya selain proses karena tadi ada manajemen tadi, selain itu juga sekarang minat mungkin yang sudah senior begitu untuk mengajak kolaborasi, itu peluangnya besar sekali kan? Besar banget. Apalagi nah ini juga, jadi setidaknya Sobat Podcast hari ini udah clear ya, udah jelas nih. Ternyata prosesnya tidak sesederhana itu. Enggak. Ya benar, tadi di masa kompetisi itu berlangsung kita benar-benar mendapat dalam tanda kutip jualannya lah. Di sana follower nambah. Mungkin sekarang dengan ada media sosial juga kesempatan sih di sana saatnya. Ini sangat membantu banget. Jadi sosial media ini banyak orang bilang, dan saya juga bilang ke teman-teman yang dapat momen let's say lah momen jualan, walaupun sebatas audisi, mereka sudah audisi ditampilkan di TV, wah itu disimpan sampai mati buat barang dagangan. Jadi kedepannya momennya dapat, kita atensi mulai ada ke kita, jadi publik masyarakat Indonesia atau penikmat musik itu, oh si ini nih yang ikut audisi kemarin, itu kita manfaatkan dengan karya. Entah itu mungkin mau berangkat dari buat YouTube channel dengan cover-cover, atau lebih bagus lagi karya original, rilis single gitu, atau kolaborasi, tidak harus menciptakan lagu, karena banyak penyanyi yang tidak bisa menciptakan lagu. Jadi collab aja. Kolaborasi, ya itu tadi ya, kuncinya kolaborasi dengan para pencipta lagu siapapun ya. Betul. Dan ya setidaknya ternyata ya udah kejawab lah intinya. Kenapa para finalis, boleh saya katakan finalis lah, karena mereka sudah masuk ke panggung yang ditampilkan televisi, mereka tidak semuanya mampu untuk eksis, sekalipun juara, sekalipun sekalipun juara. Survive Jakarta itu gila. Jadi memang kita harus keras. Jakarta itu keras ya. Jakarta itu keras untuk bersaing di industri entertainment ya. Nah,
Tapi di luar itu juga, Ya. saya tadi sempat ngulik-ngulik juga informasi nih sebelum ketemu Gede Bagus sendiri. Banyak juga ternyata penyanyi atau musisi bahkan yang tanpa ikut ajang pencarian bakat mereka bisa juga muncul.